dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Malam itu, kampung kecil di pelosok Jawa Timur diselimuti kesunyian. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar, menyelimuti rumah-rumah yang berdiri sederhana. Di salah satu rumah yang sudah rapuh catnya, duduk seorang perempuan muda bernama Ratih, usia 26 tahun, menatap kosong ke langit-langit rumah yang bocor di sudut. Di pangkuannya, tertidur pulas anak sematawayangnya yang baru berusia 4 tahun, Dina. Ratih baru saja pulang dari sawah, setelah seharian bekerja sebagai buruh tani. Ia mengusap peluh, namun bukan hanya keringat yang menetes, air mata pun ikut mengalir. Ibunya yang sakit-sakitan dan utang di warung membuat Ratih semakin terdesak. Ia sadar, hidup di kampung dengan upah seadanya tak akan pernah cukup. Esok paginya, Ratih menemui Bu Yati, seorang tetangga yang dikenal sebagai agen tenaga kerja. Bu Yati bercerita manis tentang betapa indahnya kerja di luar negeri. Betapa banyak TKW yang pulang membawa uang, membangun rumah, dan menyekolahkan anak-anaknya. Kamu cantik, Ratih. Di sana kerja cuma bersih-bersih rumah, majikan baik. Gajinya besar. Kamu bisa bantu ibumu, dan Dina bisa sekolah tinggi nanti, bujuk Bu Yati sambil menyerahkan brosur berwarna cerah. Ratih pun mulai tergoda. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan menatap wajah mungil Dina yang tertidur lelap malam itu, ia mengambil keputusan besar. Pergi ke luar negeri sebagai TKW. 2 minggu kemudian, Ratih bersama beberapa perempuan lain sudah berada di penampungan, menunggu keberangkatan. Suasana di sana tidak seperti yang dibayangkan. Mereka tidur berdesakan, makan ala kadarnya, dan tidak diberitahu jelas kapan mereka akan terbang. Namun semangat Ratih tak surut. Aku harus kuat. Demi Dina. Demi ibu. Aku ingin pulang nanti membawa harapan, bukan air mata, bisiknya dalam hati. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan tas kecil di tangan dan doa panjang dari bibir ibunya yang menangis di terminal bus, Ratih melangkah ke negeri orang dengan sejuta harapan. Namun, tanpa ia sadari, apa yang menantinya di ujung sana bukanlah cahaya, tapi bayang-bayang kelam yang perlahan akan menghapus senyumnya. Langit bandara di negeri timur tengah menyambut Ratih dengan terik menyengat dan bahasa asing yang tak dikenalnya. Di matanya yang lelah, masih tersimpan harapan. Ia percaya, hidup akan berubah. Tapi begitu ia turun dari mobil penjemputan dan tiba di rumah majikannya, senyum itu mulai memudar. Rumah besar bertingkat dengan pagar besi tinggi seolah menyambutnya seperti penjara. Majikannya, seorang wanita parubaya bernama Madam Fatia, menatap Ratih tanpa senyum. Di sampingnya, seorang pria berkumis tebal, suaminya, hanya melirik dingin. Ini kamarmu, kata Madam Fatia dengan nada datar sambil menunjuk ke sebuah ruangan sempit di bawah tangga. Tanpa jendela, tanpa kipas, hanya kasur tipis dan ember kecil di pojok. Ratih mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya awal. Mungkin mereka akan baik nanti, pikirnya. Tapi harapan itu mulai retak sejak hari pertama. Ia bangun pukul 4 pagi dan langsung disuruh bekerja, mengepel, mencuci baju dengan tangan, memasak, membersihkan 3 lantai rumah, merawat anak majikan yang temperamental, dan tak boleh istirahat hingga jam 11 malam. Tak ada hari libur. Makan hanya sisa makanan majikan. Tidur hanya 3-4 jam per hari. Ponselnya disita, dan setiap kali mencoba bertanya soal gaji, Madam Fatia langsung membentaknya. Kamu kerja dulu yang benar. Gaji nanti, kalau sudah pantas. Hari demi hari, tubuh Ratih makin kurus. Tangannya luka karena deterjen keras, kakinya melepuh karena selalu berdiri. Ia mulai batuk terus-menerus, tapi tak diizinkan ke dokter. Surat perjanjian kerja yang dijanjikan di Indonesia tak pernah ada. Ia seperti budak tanpa hak. Suatu malam, ia memberanikan diri meminta izin menelepon ibunya. Tapi bukannya pengertian, majikannya justru menamparnya. Kamu di sini bukan untuk merengek. Kalau tidak mau kerja, saya kembalikan ke agen dan kamu bayar semua biaya tiket dan penampungan. Ratih hanya bisa menangis diam-diam di balik pintu kamarnya yang terkunci dari luar. Ia ingat wajah Dina.
Ia ingat janji bahwa ia akan pulang membawa masa depan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Ratih bertanya dalam hati. Apa aku akan bisa pulang? Atau justru terkubur diam-diam di negeri ini? Hari-hari Ratih di rumah majikan tak lagi bisa dihitung dengan jari. Waktu seakan berhenti, namun penderitaan tak pernah jeda. Tubuhnya kini makin lemah. Bekas luka mulai menghiasi tangan dan kakinya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, tanpa suara. Jika kedengaran, Madam Fatia tak segan menyiramnya dengan air kotor. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan jendela lantai 2, tangannya tergelincir dan tubuhnya hampir jatuh. Tapi bukan bantuan yang ia terima, melainkan bentakan. Bodoh! Kalau mati, siapa yang mau bersihin rumah ini? Hah? Teriak sang majikan sambil memegang sapu. Ratih tahu, ia bukan manusia di mata mereka. Hanya alat. Dan lebih buruk lagi, ia mulai mendapat pelecehan dari Tuan Karim, suami Madam Fatia. Tatapan mata pria itu makin sering melecehkannya, mencari-cari alasan untuk memanggil Ratih masuk ke kamarnya ketika istrinya keluar rumah. Ratih selalu menghindar. Tapi setiap penolakan dibayar mahal, disiram air panas, dikurung di kamar mandi, atau dibiarkan tidak makan seharian. Kamu kerja di sini harus tahu diri. Aku bisa kirim kamu ke padang pasir kalau mau, ancam Tuan Karim suatu malam. Ratih mulai ketakutan setiap malam tiba. Ia menyumpal telinga dengan kain agar tak mendengar langkah kaki mendekat. Namun, malam itu, mimpinya jadi nyata. Pintu kamarnya terbuka paksa. Tuan Karim berdiri di sana, matanya merah, napasnya bau alkohol. Ratih melawan sekuat tenaga, meronta, berteriak, menangis, tapi tak ada yang mendengar. Atau mungkin, tak ada yang peduli. Pagi harinya, ia bangun dengan tubuh gemetar, bajunya sobek, dan luka di leher. Madam Fatia hanya melirik dingin. Kalau kamu buka mulut, saya bilang kamu yang goda suami saya. Tidak ada yang akan percaya kamu, pembantu kotor dari kampung. Hari itu, Ratih mulai kehilangan harapan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang masih menyala. Aku harus pulang. Walau merangkak, aku harus pulang. Hari-hari berlalu seperti neraka tak berujung. Ratih kini bukan hanya kelelahan fisik, jiwanya mulai runtuh perlahan. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di hati tak pernah kering. Ia mulai kehilangan rasa terhadap waktu, pagi dan malam menyatu dalam penderitaan. Tubuh Ratih makin kurus. Bekas cekikan di lehernya berubah biru keunguan, namun tak ada yang peduli. Setiap kali Madam Fatia melihat luka di tubuhnya, dia hanya melontarkan ejekan. Itu hukuman karena kamu pembantu kurang ajar. Banyak pembantu di sini dipukuli, kamu masih bisa hidup, harusnya bersyukur. Ratih merasa terperangkap dalam lorong gelap tanpa ujung. Tapi malam itu, saat sedang membersihkan kamar anak majikan, ia melihat benda yang sudah lama dirindukannya, ponsel milik si anak, tergeletak di meja belajar, tak terkunci. Jantung Ratih berdegup kencang. Tangannya, dengan cepat, ia membuka aplikasi pesan dan mencari koneksi internet rumah yang masih tersambung. Dengan jari-jari yang gemetar dan waktu yang terbatas, ia membuka Facebook, masuk akun lama yang pernah ia buat di Indonesia, entah masih aktif atau tidak. Ia mengirim satu pesan singkat ke temannya di kampung, Desi. Tolong bantu aku. Aku disiksa, aku tak kuat lagi. Aku ingin pulang. Ini Ratih. Tak ada balasan. Waktu habis. Pintu terbuka. Ratih buru-buru meletakkan ponsel ke tempat semula. Napasnya tercekat. Untung si anak tak memperhatikan. Hari-hari berikutnya Ratih selalu waspada, berharap ada keajaiban datang. Hingga 3 hari kemudian, saat sedang menyapu halaman belakang, majikannya keluar rumah tergesa-gesa dan berteriak. Kamu kirim pesan keluar? Siapa yang izinkan kamu pakai ponsel? Ratih membeku. Madam Fatia menarik rambutnya, menyeretnya ke dalam rumah dan menguncinya di kamar mandi berjam-jam. Tanpa air. Tanpa makanan. Kamu pikir bisa kabur? Aku tahu semua agen di sini. Tak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Kamu bukan siapa-siapa di negeri ini. Dari balik kamar mandi gelap itu, Ratih menangis pilu. Tapi harapan belum sepenuhnya padam. Malamnya, saat ia kembali ke kamarnya dengan tubuh lemah, ia menemukan secari kertas terselip di bawah pintu. Isinya singkat,
Tertulis dengan huruf Latin campur Arab. Kami tahu kamu butuh bantuan. Bersiaplah. Malam Jumat, jam 2 pagi. Jangan takut. Jangan berisik. Ratih terdiam. Tangannya gemetar. Matanya membesar. Itu bukan tulisan majikannya. Itu harapan. Namun, harapan datang bersama risiko. Jika ketahuan, bisa jadi nyawanya tak selamat. Tapi jika ia diam, hidupnya akan terus menjadi neraka. Dan Ratih pun berbisik pada dirinya sendiri malam itu. Aku akan kabur. Meski harus berlari dalam gelap. Aku harus pulang atau mati. Langit malam membentang sunyi di atas kota asing itu. Waktu menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Ratih belum bisa tidur. Keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal udara di dalam kamarnya dingin menusuk. Kertas kecil bertuliskan pesan misterius itu kini tergenggam erat di tangannya. Detik demi detik berlalu. Dalam keheningan, ia bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri, berlomba dengan ketakutannya. Ia sudah menyiapkan tas kecil berisi satu pasang baju, fotokopi paspor yang ia sembunyikan, dan selembar foto kecil anaknya, Dina. Pukul 2 tepat. 3 ketukan pelan terdengar dari arah pintu belakang rumah. Ratih menahan napas. Ia mengintip dari celah tirai. 2 sosok berpakaian hitam berdiri di luar pagar, satu di antaranya perempuan berhijab yang ia kenal samar, Rima, TKW dari Indonesia yang pernah dia temui sebentar saat belanja bersama Madam Fatia ke pasar. Tanpa banyak pikir, Ratih membuka pintu belakang dengan hati-hati. Ia melangkah pelan, seolah meninggalkan seluruh hidupnya di balik pintu itu. Tapi baru 3 langkah, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah lantai atas. Hei! Kamu mau kemana? Tuan Karim berdiri di balkon, matanya merah marah. Sirene bahaya dalam tubuh Ratih langsung menyala. Ia berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh. Kedua orang yang menjemputnya ikut menarik tangannya dan mereka menyusuri ganggang sempit, berlari dalam gelap, menembus malam. Teriakan majikan makin samar. Tapi ketakutan tak pergi. Setelah hampir 20 menit berlari, mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, nyaris tersembunyi. Rima menarik Ratih masuk dan langsung mengunci pintu. Kamu aman di sini. Untuk sementara. Ratih menangis sejadi-jadinya. Tak percaya ia bisa lolos. Rima memeluknya, mencoba menenangkan. Malam itu Ratih tidur di lantai dingin, tapi hatinya lebih hangat dari yang pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Besok pagi, Rima mempertemukannya dengan seorang relawan LSM Perlindungan Pekerja Migran yang tinggal di negara itu. Namanya Iman, pria lokal yang fasih berbahasa Indonesia. Kami tahu banyak TKW yang mengalami ini. Tapi tidak semua selamat. Kamu termasuk yang berani. Sekarang, kita akan urus pengaduan resmi ke KBRI. Hati Ratih seperti disiram cahaya. Tapi perjalanannya belum berakhir. Pihak majikan sudah melaporkannya sebagai pembantu kabur dan pencuri, sebuah tuduhan palsu yang sering dipakai untuk menghalangi TKW meminta perlindungan hukum. Jika tidak hati-hati, Ratih bisa ditangkap polisi. Ini baru permulaan, Ratih. Tapi kita akan bantu. Kamu tidak sendiri. Di tengah tekanan dan ancaman, ada seberkas cahaya yang mulai muncul. Tapi jalan menuju pulang masih panjang. Ia harus bertarung, bukan hanya untuk kebebasannya, tapi untuk menuntut keadilan. Dan Ratih bersumpah dalam hatinya. Aku tidak akan diam. Luka-luka ini harus didengar dunia. Ratih duduk di kursi ruang tunggu KBRI dengan tangan gemetar. Di sekelilingnya, beberapa perempuan lain tampak diam, menunduk. Mereka semua punya cerita. Tapi hanya sedikit yang cukup berani untuk bicara. Hari itu, dengan didampingi Iman dan Rima, Ratih resmi membuat pengaduan. Ia menceritakan semuanya, pelecehan, pemukulan, kerja paksa, penyiksaan psikologis. Petugas KBRI merekam pengakuannya dan memfoto bekas luka di tubuhnya sebagai bukti. Kamu tidak perlu takut. Ini adalah langkah penting. Kami akan proses tuntutanmu dan memulai mediasi dengan majikan. Jika mereka menolak, kami akan bantu bawa ke pengadilan, kata salah satu petugas. Namun, perjalanan mencari keadilan di negeri orang tak semudah mengadu di tanah sendiri. 2 hari setelah laporan dibuat, pihak majikan datang ke KBRI. Mereka membantah semua tuduhan.
Bahkan Madam Fathia dengan lantang berkata, "Dia pembantu pemalas. Dia mencuri uang saya, kabur, dan buat cerita bohong. Lihat, saya punya bukti kamera." Rekaman kamera yang ditunjukkan dipotong sedemikian rupa agar menggambarkan Ratih sebagai pelanggar. Tapi pihak KBRI tak langsung percaya. Mereka tahu modus seperti ini sudah sering terjadi. Sementara itu, Ratih hanya bisa menangis. Perutnya sakit karena stres dan trauma. Ia muntah-muntah setiap pagi, seperti tubuhnya tak tahan lagi memikul beban. Di penampungan sementara milik KBRI, Ratih berkenalan dengan banyak TKW lain yang punya kisah serupa, bahkan lebih buruk. Ada yang diperkosa majikan lalu dipenjara karena dituduh selingkuh. Ada yang dipasung karena mencoba kabur. Mereka saling menguatkan, saling peluk dalam duka yang tak semua orang tahu. Ratih mulai menulis. Setiap malam, ia tuangkan kisahnya dalam lembar-lembar kertas. Tentang Dina, tentang ibunya, tentang mimpi yang rusak, dan tentang luka yang membekas. Kalau suatu hari aku bisa pulang, aku ingin ceritaku didengar. Aku ingin perempuan-perempuan di kampung tahu bahwa tidak semua janji agen itu benar. Hingga akhirnya, kabar baik datang. KBRI menyatakan siap membantu Ratih pulang tanpa perlu menunggu hasil sidang mediasi. Mereka akan mengurus pemulangan aman karena dinilai ada ancaman serius dari pihak majikan. Meski begitu, proses hukum terhadap keluarga majikan tetap dilanjutkan lewat jalur diplomatik. Hari keberangkatan ditetapkan. Tapi Ratih menolak pulang diam-diam. "Saya ingin bicara ke media. Saya ingin wajah saya dilihat. Biar orang-orang tahu saya bukan hanya angka di berita." Ratih tampil dalam siaran langsung salah satu kanal media lokal. Wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya menyala. "Saya Ratih, buruh migran dari Indonesia. Saya bukan budak. Saya perempuan, saya ibu, saya manusia. Dan saya menuntut keadilan." Video itu viral di kalangan diaspora Indonesia. Ribuan komentar mengalir, dukungan menguat. Banyak yang akhirnya ikut melaporkan pengalaman serupa, membuka suara, keluar dari bayang-bayang ketakutan. Ratih tak lagi sendiri. Dan di malam terakhir sebelum pulang, ia memandang langit negeri asing itu sekali lagi. Meski tubuhnya penuh luka, jiwanya mulai sembuh. Karena ia akhirnya bisa bersuara. Dan suaranya mengguncang batas negara. Hari sidang itu akhirnya tiba. Di sebuah ruang kecil pengadilan imigrasi, Ratih duduk ditemani pengacara dari LSM, perwakilan KBRI, dan Rima yang menggenggam tangannya erat. Di seberang ruangan, Madam Fathia dan Tuan Karim duduk bersama pengacara mereka, senyuman sinis menghiasi wajah mereka seolah yakin bahwa sistem akan melindungi mereka. Dia pembantu tidak tahu diri. "Kami beri makan, tempat tinggal, dan malah mencuri kabur," kata Madam Fathia dalam pembelaannya. Namun, kali ini Ratih tak tinggal diam. Ia berdiri, perlahan membuka lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka lama di pergelangan tangan dan bekas sundutan di paha yang sudah menghitam. Ruangan hening seketika. "Saya bukan pembantu. Saya manusia. Saya ibu. Saya tidak mencuri, saya lari karena saya ingin hidup." Pengacara dari LSM menyerahkan hasil visum, video kesaksian, bukti percakapan dengan Rima, dan laporan dari KBRI. Perlahan, satu demi satu saksi mulai bicara. Termasuk seorang mantan TKW lain yang pernah bekerja pada keluarga yang sama, dan mengalami nasib tak jauh berbeda, tapi sebelumnya takut bersuara. Sidang berjalan tegang selama hampir 2 jam. Hingga akhirnya, hakim lokal mengucapkan putusan. Pengadilan memutuskan bahwa saudari Ratih tidak bersalah, dan berhak mendapat pemulangan serta perlindungan hukum atas dugaan penyiksaan. Tuduhan pencurian dinyatakan tidak terbukti. Tangis Ratih pecah. Rima memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratih merasa hidup. 2 minggu kemudian, Ratih akhirnya menginjakkan kaki kembali di tanah air. Bandara Soekarno-Hatta tak pernah terasa sehangat ini. Di antara kerumunan, sosok kecil berlari ke arahnya. Dina, yang kini sudah mengenakan seragam sekolah, menjerit memanggil. "Ibu." Pelukan itu membuat semua luka seakan lenyap sejenak. Tapi tidak semua bisa hilang. Saat melepas jaketnya di rumah, Ibu Ratih terdiam melihat bekas-bekas luka di tubuh anaknya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menitikkan air mata dan menggenggam tangan Ratih erat. Hari-hari Ratih setelah itu diisi dengan pemulihan. Ia mulai berbicara di forum-forum buruh migran,
membagikan kisahnya untuk memperingatkan orang lain. Kisahnya menjadi berita nasional. Banyak yang terinspirasi, tapi juga tak sedikit yang marah, bertanya, kenapa negara bisa membiarkan ini terjadi? Suatu hari, di depan kamera dokumenter, Ratih berkata, "Saya pulang. Tapi saya tak pernah benar-benar kembali sebagai Ratih yang dulu. Luka di tubuh saya sembuh, tapi di hati saya masih berbekas. Tapi saya akan terus bicara. Karena saya tahu, masih banyak Ratih lain yang belum pulang." Dan dari kampung kecil di Jawa itu, Ratih melanjutkan hidupnya, dengan tubuh yang pernah disiksa, jiwa yang pernah dirampas, tapi semangat yang kini jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah menindasnya.